S1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu al-habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat. Dalam apapun kondisi kita, sedang senang, sedang sedih, bahagia, atau sedang duka, sedang keluasan rizki atau kekurangan rizki, apapun kondisi yang kita rasakan dalam hidup, harus kita yakini bahwa selalu ada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai detak jantung kita dan menyertai helaan nafas kita. Terkhusus di pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa melangkahkan dua kaki kita ke majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju majlis ini adalah isyarat langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, juga kita sebagai umatnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Majlis Taklim At-Tazkirah dalam kajian Ahad pagi yang Allah muliakan, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kesehatan, keluasan rezeki, kecukupan, kemudahan dalam berbagai urusan, dan keberkahan dalam setiap hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di awal taklim ini saya secara khusus ingin menyampaikan sebelum kita mulai zikir Asmaul Husna, menyampaikan ungkapan terima kasih kepada jamaah semuanya yang sudah sangat-sangat membantu acara pernikahan Desahda kemarin dengan Abdullah. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sangat-sangat besar kepada jamaah semuanya. Pasti apa yang sudah dikorbankan, disedekahkan, tidak akan terbalas dalam bentuk fisik. Tidak akan bisa dibalas oleh kami dalam bentuk fisik dan materi. Mudah-mudahan Allah yang maha membalas apa yang sudah beribu-ibu jamaah berikan, bapak-bapak yang sudah diberikan ikhtiar usahanya segala macam itu. Bahkan beberapanya di luar agenda kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda
berupa pahala di dunia hingga akhirat nanti, pahala kebaikan, keluasan rezeki, kesehatan, kemudahan, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita serahkan balasannya kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan mengecewakan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini Allah ijabah buat jamaah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa kita awali kajian kita pagi hari ini dengan melantunkan zikir Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwi ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Rabb ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khafif ya Rabbi ya Mu'izz ya Mudhir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsir ya Jami ya Ghani ya Mughni ya
pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan tema At-Taubah, tentang taubat. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan landasan-landasan ayat dan hadis dasar dari pembahasan ini. Hari ini kita akan melanjutkan beberapa hadis yang menjadi panduan buat kita dalam memahami makna taubat ini. Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Rajab dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab mereka menyampaikan at-taubatu minadz dzunub birruju'i ila sattaril uyub. Taubat itu dari dosa dengan kembali kita kepada zat yang menutupi aib. Jadi taubat itu adalah proses kembalinya seorang hamba kepada Allah, zat yang maha menutupi aib. Allah yang menutupi aib. Saya masih dihormati oleh ibu-ibu, dianggap karena aib saya ditutup sama Allah. Kita tak tahu aib saudara kita. Berterima kasihlah kepada Allah sudah menutup aib kita di hadapan saudara-saudara muslim. Itu. Ketika sudah ditutup aib, jangan dibuka oleh kita. Maka Rasul sangat mencela orang yang membuka aibnya tanpa tujuan yang jelas. Misalkan dulu pernah berzina, auzubillah, sudah lama terkubur, sudah taubat kita, lalu kita buka kembali. Sebenarnya saya dulu pernah berzina, tutup saja. Itu jangan dibuka lagi dosa itu. Kecuali untuk ibroh tertentu, memberikan motivasi kepada sahabat kita yang putus asa dengan dosanya. Kira-kira saya diampuni nggak ya sama Allah kalau bertaubat? Maka boleh kita menceritakan bahwa kita pun punya pengalaman masa lalu. Seperti Umar bin Khattab setelah masuk Islam, karena tujuan mengingat kembali bagaimana nikmatnya iman, beliau menceritakan bagaimana saat dulu masih jahiliyah, Umar bin Khattab pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Masih kecil, dibawa ke padang pasir. Dalam riwayat itu kirain mau diajak main, seperti bapak mengajak main anak gitu. Tahunya sudah di padang pasir, gali lubang, masih ketawa-ketawa itu anak gitu. Masih ajakan ulit ke bapak, nah itu gali. Pas dimasukin ke dalam lubang, mulai merasakan begitu. Tapi masih belum terlalu merasakan. Tapi pas kemudian lubang itu ditutup pelan-pelan, nah mulai anaknya meronta-ronta, nangis, ingin hancur ke luhur. Tapi dengan kejamnya Umar bin Khattab berkumpul anaknya sampai terkubur dengan pasir dan meninggal di padang pasir. Dia menangis menceritakan bagaimana masa jahiliyah itu dan mensyukuri nikmat iman itu. Nah, itu. Jadi ada tujuannya kenapa mengungkap kembali masa lalunya yang kelam dulu ketika masa jahiliyah. Gitu. Tapi kalau tidak ada tujuan, apalagi sambil ketawa-ketawa ceritanya. Cerita orangnya dulu orangnya kan playboy ya pekolan awe korban orang teh itu mah dosa udah dibuka itu arju ila sataril uyub, kembali kepada zat yang maha menutupi aib, wa allamil uyub, dan kembali kepada zat yang maha mengetahui yang gaib. Ini adalah taubat. Taubat itu kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini adalah at-taubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuhu. Seorang hamba tidak boleh meninggalkan taubat dalam hidupnya, sekalipun dia merasa tidak punya dosa. Jadi asalnya itu bukan dosa orang mah terus taubat gitu. Tiap hari kita taubat. Hiya bidayatun wa nihayatun, yaitu proses awal hidup kita ketika balik dan proses akhir hidup kita saat kita mau meninggal. Taubat itu begitu, dari awal hingga akhir nutup itu taubat itu. Makanya taubat hiya bidayatul abdi wa nihayatuh.
wastashabuhu ma'ahu, bahkan harus menyertai hidupnya. Tobat itu harus bersama kita terus-terusan, tidak boleh lepas dari hidup kita. Makanya ada sarana-sarana kita untuk bertobat, misalkan sepertiga malam terakhir, menjelang tidur. Nah itu sarana, momen, waktu, saat-saat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, kenapa kita harus bertobat. Dalam Quran surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapat keberuntungan. Jadi kunci tobat itu adalah kunci mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa jalan ini. Dalam catatan yang lain, para imam ini menyebutkan juga satu ayat Al-Hijr ayat 11. Ini kaitan dengan apa? Dengan kebalikannya. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak bertobat, dia termasuk orang zalim. Orang yang tidak bertobat, dia adalah orang zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama. Kan dia tidak bertobat, dia minta maaf. Minta maaf sama dirinya tidak. Jadi dia tidak pedulikan apa yang dimakan, diminum, merusak badannya, tidak. Doa maaf. Tak pernah minta maaf sama badan. Makan saya terus. Pada orang lain yang dizoliminya, dia tidak minta maaf, zalim dia. Pada Allah dia ingkar kepada Allah. Nauzubillah, apalagi dengan tidak ibadah, maksiat terus, udah plok. Zalim kepada dirinya, zalim kepada sesama, dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sekilas tentang taubat. Hari ini kita akan bahas, hadisnya panjang-panjang sekali, luar biasa. Kita akan mudah-mudahan sampai satu hadis minimal. Wa an Zir bani Hubaish qala ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masi alal khuffain. Jadi dari Zirrin bin Hubaish berkata, kata beliau, kata sahabat Zirrin, ataitu Sofwan ibn Asal, dia mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Untuk apa? As'aluhu anil masi alal khuffain. Aku ingin bertanya kepada Sofwan, salah seorang sahabat Nabi, tentang membasuh khuffain. Khuffain itu sepatu. Jadi di Arab itu kalau kita keluar rumah perjalanan pakai sepatu yang tidak usah dilepas kalau sholat, hanya dihusap saja. Itu. Tapi sepatunya beda dengan sepatu kita. Kalau kita sepatu yang apa sih? Kayak bahan gitu. Kayak bahan ya, yang tipis gitu, di atas kaos kaki lah ya, sepertinya itu penampilannya. Nah itu ada tuh kaos gitu, kayak gitu, dipakai di padang pasir gitu. Nah itu tidak dilepas selama 3 hari 3 malam. Ketika kita wudhu nggak usah dilepas kakinya, jadi kakinya itu tinggal dibasuh aja, diusapin gitu, kayak gitu, masuk alal khuffain gitu. Faqala ma ja'aka bika ya Zir. Apa yang membuatmu datang hai ya Zirri? Fakultu, aku menjawab, kenapa kamu mendatangi aku? Kata Sofwan. Fakultu, aku menjawab, ibtigo al ilmi, aku ingin mencari ilmu tentang masul ala khuffain, mengusap sepatu. Faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang sedang mencari ilmu. Kayak sekarang ini, kalau kita bisa melihat malaikat ini di atas kita, yakin malaikat melebarkan sayapnya di atas majlis ini. Ditolibil ilmi radhiya bima yatlubu, karena merasa ridho dengan apa yang kita cari hari ini. Fakultu, aku berkata, kata Zir, innahu qad hakka fi sadri, aku ragu-ragu tentang
Aku ragu tentang apa yang di dalam dadaku, tentang apa al-masu alal khuffain, tentang membasuh, tentang mengusap dua sepatu. Ba'dal ghaid, setelah buang air besar, wal baul, dan setelah buang air kecil. Jadi aku buang air besar, buang air kecil, aku boleh nggak ya mengusap khuffainku, nggak usah basuh, gitu maksudnya. Itu. Wa kunta imro'an min ashabin nabi. Engkau Sofwan, kata Zir, adalah seorang laki-laki sahabat Nabi Muhammad SAW. Fajitu as'aluka, aku datang kepadamu, kata Zir. Aku datang kepadamu makanya karena aku sahabat Nabi, tahu dong tentang ilmu membasuh khuffain. Itu. Aku mendatangimu untuk bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yazkuru fi dzalika syai'an. Apa kamu pernah mendengar apa yang disampaikan Rasulullah tentang hal ini, tentang mashu alal khuffain? Qala menjawab Sofwan, na'am, ya. Kana ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin allan tanzi'a khifafana salasata ayyam wa layalihinna illa min janabatin. Kata Sofwan, iya benar, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah menyuruh kita apabila kita berperjalanan atau kita menjadi musafir, kita tidak usah melepas sepatu kita selama 3 hari 3 malam kecuali janabah. Jadi kalau kita punya badas besar harus dilepas itu, membasuh kaki. Tapi kalau tidak janabah boleh diusap saja sepatunya itu saat wudhu, saat sepatu diusap. Itu nggak usah dibasuh pakai air. Itu. Tapi ulama menyarankan sebelumnya kita wudhu dulu. Kita wudhu sempurna nih, cuci kaki, setelah itu pakai khuffainnya dipakai. Nah setelah itu 3 hari 3 malam nggak usah dicopot. Meniuran malah ada hese kan? Malah nicapai kotok, khuffain. Kalau di sana kan padang pasir, ya kering gitu maksudnya. Ya harus dilihat bagaimana kita menginjakan kaki kita di mananya itu. Ya kalau kita nicap comberan perlu dibuka itu khuffain. Kalau yang kering nggak ada masalah, kuatkan zon kita bahwa nggak usah dilepas khuffainnya. Gitu. Lamun di orang ke Haramain mah eta teh kayak sendal hotel, tapi yang nutup gitu, bukan yang tidak nutup, yang nutup semuanya kayak sepatu tapi kayak sendal gitu. Nah itu kalau kita jalan-jalan di Mekah gitu saat umroh haji itu boleh tuh, nggak usah dibuka khuffainnya saat wudu. Gitu. Nah gitu. Lakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Boleh itu tidak dilepas untuk buang air besar, buang air kecil atau tidur. Fakultu hal samitahu yazkuru fil hawa syai'an. Apa kamu pernah mendengar Rasulullah SAW bercerita tentang rasa cinta? Qala na'am. Ya, aku juga mendengar. Kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin fabaina nahnu indahu idnadahu arabiyyun. Saat itu kita sedang dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang Arab bisautin lahu jahwari, dengan suara yang sangat keras. Ya Muhammad. Wa ajabahu Rasulullah SAW nahwa min sauti. Rasul menjawab dengan suara yang keras. Ya ada apa? Gitu kurang mah. Faqultu lahu. Aku berkata kepada Arab itu, lahu waihaka, celaka engkau. Bahasa orang mana? Culangung sia. Bahasa orang mah. Waihaka gitu. Tersopan gitu. Ugdud min sautika fa innaka indan nabi. Rendahkan suaramu, kamu sedang berhadapan dengan Nabi. Jangan keras-keras suaranya, gitu. Kata Sofwan. Waqad nuhita an haja. Kita dilarang oleh Rasul melakukan hal seperti itu. Faqala wallahi la abdud. Demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku, kata si Arabi itu. Qala al-Arabi al-mar'u yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Qala Nabi. Dia tetap nanya, tapi Rasul tidak marah, tetap saja menjawab. Si Arab itu nanya, seorang laki-laki mencintai seorang laki-laki mencintai suatu kaum, walama yalhaq bihim. Kenapa dia tidak bersama kaum itu? Itu. Orang ya, kamu Kertasari, kan babarangan lagi dia Kertasari. Kamu yang sampai meninggal di sini mah. Tiba-tiba ketika kita meninggal, kita nggak sama-sama orang kampung Kertasari, itu. Bisa orang mah, itu. Namanya gitu. Maka qala Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'an man habba yaumal qiyamah. Rasul menegaskan, seseorang bersama orang yang dicintainya. Siapa yang kita cintai akan bersama kita. Kita mencintai suami kita dengan kelebihan kekurangannya.
istri mencintai suaminya dengan kekurangan. Itu akan bersama nanti di akhirat nanti. Kita mencintai saudara kita, mencintai saudara sama muslim. Ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, itu kalau dalam hadis yang lain itu. Kita akan bersama insya Allah, bersama. Kalau bukan keluarga, kita akan bersama bertetangga dekat di barzah, dekat seperti yang sudah kita bahas di tazkirah. Orang yang taat dengan orang yang taat yang dulu di dunianya dulu bertetangga, maka di barzah juga bertetangga. Itu. Kita punya kapling di barzah. Dan nikmat itu kapling. Kalau orang tidak punya amal, banyak dosa, berat itu timbangan amalnya di awal di barzah itu, dia tidak punya kapling, untuk nyaman untuk menunggu hari kiamat. Dia akan ditempatkan di tempat siksaan sampai hari kiamat tiba. Dan dia akan dipisahkan dengan keluarganya, tidak akan bertemu keluarganya, bertemu tetangganya yang dulu di dunia, ketemu enggak. Kita sudah bahas itu. Sampai orang, kamu baru datang ya? Iya. Lihat si Inu enggak? Si Pulang. Emang si Pulang udah meninggal? Udah sebulan yang lalu. Kok enggak kesini? Oh, dia mau sana tuh mampir, enggak dapat kapling, tapi di tempat siksa. Nauzubillah, di Hawiyah. Nauzubillah, subhanallah. Jadi Rasul menegaskan tentang poin yang luar biasa kita menentukan hidup kita. Almar'u ma'aman ahabba yaumal. Yang terakhir nih, ini hadisnya sebenarnya yang berkaitan. Famazala yuhaddisuna hatta zakara baban minal maghrib masiratan ardihi aw yasiru raqib fi ardihi aw arba'ina aw sab'ina aman. Qala Sufyan ahadur ruwat kila asyam khalaqahu Allah ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maktuhan litaubat la yublagu hatta tatlu asyams minhu. Nah, ini poin tobat itu. Jadi kibalal Syam, di arah Syam, khalaqahu ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard maktuhan litaubat la yublagu hatta tatlu asyamsu minhu. Jadi ada tempat yang di sana pintu tobat tidak akan tertutup dari mulai terbit matahari di sebelah timur sampai tenggelam di sebelah barat, yaitu di negeri Syam. Gitu. Makanya Syam itu negeri yang luar biasa nanti ya, di akhir zaman juga luar biasa. Walaupun itu juga adalah tempat yang penuh konflik sekarang, sumber musibah, bencana, ujian bagi kaum muslimin, ya, khususnya Palestina.